Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, saat hari ini kita akan membahas tentang teks ikhlas seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya. Nah, sebelum kita memulai tadi kan sudah berdoa ya. Ibu akan absen semuanya hadir ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini materi kita tentang menulis iklan. Nah, yang perlengkapan yang Ibu minta sudah dibawa semua? Sudah. Bawa handphone kan? Ya, oke. Baik. Karena LCD-nya di sini tidak mau connect dengan laptop Ibu, jadi kita manual saja ya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya materi Ibu. Di sini kita akan ini modul yang Ibu pakai, itu ya, modul kita hari ini, modul ajar Ibu. Di sini capaian yang ingin Ibu capai untuk materi hari ini, itu peserta didik mampu menganalisa dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks. Ya, baik itu teks deskripsi atau teks non fiksi atau baik fiksi. Tahu non fiksi? Tahu apa? Teks ya atau cerita sesuai ya, sesuai dengan apa? Kalau fiksinya imajinasi atau hayalan ya, dia berupa hayalan ya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Nah, itu ya. Nah, itu capaian yang akan Ibu capai dalam modul ini. Kemudian ini kegiatan inti kompetensi awalnya. Nah, peserta didik dapat memahami sebuah iklan. Karena kita materinya tentang iklan, nanti slogannya selanjutnya ya, slogan itu ya. Nah, serta menggunakannya untuk menyampaikan sebuah informasi dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat. Siapa tahu ya, tahu kalian nanti sebagai pengusaha ya kan perlu untuk mempromosikan kan ya. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang Ibu inginkan. Di sini karakter gotong royong ya, kemudian kreatif dan mandiri ya. Nah, media yang Ibu pakai di sini nanti bentuk, kemudian ada laptop, majalah atau koran yang akan dibawa ya. Baik, sekarang kita akan ke It's time to begin the second lesson. kegiatan selanjutnya.
Menurut kalian, iklan itu ditujukan kepada siapa? Seluruh masyarakat, pengguna ya, konsumen ya. Iya, itu. Nah, apakah ada pengumpulan dari produk yang misalnya kalau iklannya iklan apa ya? Misalnya Aqua, tahu kan Aqua? Apa pengumpulan dari iklan? Apa pengumpulan dari iklan Aqua? Airnya dari sumber ya, sumbernya dari pegunungan ya, itu bisa ya. Nah, dari gambar iklan Aqua itu apa yang ditonjolkan? Air pegunungan ya. Bagaimana rasanya? Segar ya, menyegarkan ya. Ya. Kenapa itu ditonjolkan? Iya, agar menarik pembeli ya. Bagaimana caranya kita menonjolkan sebuah produk kita agar mau dipakai atau digunakan, dibeli gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti tadi tujuan ibu kan untuk tujuan pembelajaran kita di sini adalah kalian bisa menjelaskan langkah-langkah teks dalam menulis iklan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat sebuah iklan. Ya, kalian sudah siap kan? Sudah. Baik. Sekarang ibu akan memberikan langkah-langkah iklan. Oke, sebelumnya pernah lihat ini enggak? Yang sekarang lagi sedang adanya di Kintamani. Tahu kan? Yang punya adalah orang nomor 1 di Bangli. Tahu? Tahu? Coba di browsing di YouTube. Coba di browsing. Namanya Pahdi. Iya, tahu kan? Pahdi. Iya. Itu kan lagi sekarang lagi ya, ngopi sambil apa? Yang dicari sama wisatawan kalau ngopi di sana di Kintamani. View-nya, view apanya yuk? Ngopinya di atas, berasa di atas awan. Iya, yang langsung suaranya. Iya. Sudah sarapan? Sudah. Apalagi sudah sarapan. Ibu baru sarapan air. Suaranya Pak. Ya, jangan malu-malu kucing ya. Nanti kucingnya ya, kucingnya yang gaya bukan kalian yang itu ya. Oke. Kemudian ini bisa dilihat nggak? Bisa. Ya, ibu bisa lagi ya. Ini pakai LCD ibu. Ini ayo, bisa? Bang liburan. Masih di mana ini? Di Bangli, semua tentang di Bangli ya. Pernah ke liburan? Itu objek yang paling terkenal ya, selain di Kintamani ya. Ya, kalau setiap harinya kalau dihitung beberapa bis itu di sana. Ya, kalau bisa kepenuhan penglipurannya sama bis-bis pesawat-pesawat ya. Iya. Nah, itu kebanggaan kita ya. Ya, walaupun kota Bangli itu kota kecil, tapi para wisatawan itu
lebih mereka tujuan wisatanya pasti ke sini dulu, ya, pasti ke Bali dulu, terutama ke Penglipura. Apa yang terkenal di sana? Iya, pedesaan ya, bersih, ya. Nah itu. Kemudian apa lagi? Tradisinya yang unik, yang masih kental ya. Beda dengan kita ya. Sedangkan kita sudah sudah digantikan atau sudah dimodifikasi istilahnya ya, dengan aturan-aturan atau ini gaya-gaya hidup orang barat, karena kita kan banyak wisatawan. Kita Bali itu kan mengandalkan objek wisata ya. Kita pendapatan Bali itu yang terbesar adalah pariwisatanya. Iya, makanya waktu Covid mati total semua Pulau Bali. Semua masyarakat Bali kena dampaknya kan ya, selama 2 tahun sampai 3 tahun lah ya. Sekarang mulai bangkit, memulihkan kembali ya, tapi ada aturan lagi ya, ada aturan bahwa wisatawan dari luar itu boleh berkunjung ke Bali, tapi dengan syarat ya. Nah, ini tahu nggak? Tahu tidak? Ini. Iya, ini tunggu apa? Suratnya apa? Isi dari tunggu ini. Apa yang dijual? Ada surat tulis. Selain alat tulis? Ya, perlengkapan sekolah. Alat-alat keterampilan juga kan? Ya. Kalian sering ke sana? Sering. Pasti karena di sana tokonya lengkap. Ya, apa yang kita cari pasti Nah, itulah keunggulan atau iklan yang ingin diunggulkan dalam sebuah iklan ya. Apa produk yang ingin mereka diinginkan atau yang ingin diunggulkan supaya konsumen itu mau sana untuk membeli atau hanya sekedar berkunjung karena ya. Nah, tujuan iklan itu kan seperti itu ya, mendorong apalagi mengajak lagi, mempengaruhi lagi, membujuk ya, bisa lagi menawarkan barang atau jasa iya, atau menggunakan sama yang memakai juga bisa ya. Nah itu keunggulan dari yang ingin diunggulkan oleh iklannya. Nah kalau ini nanti semua tahu ini ya, tahu kan? Ini toko kue, namanya Aroma Bakery. Iya, bakery. Semua pasti tahu kan? Iya. Apa yang dijual? Kue, pastinya kue. Ada lagi apa lagi yang dijual di sini? Ya, ada. Ya, segala macam kue. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa iklan yang Ibu ambil dari TikTok. Masih suka ya TikTok kan? Kalau kalian nggak mungkin lah mencari yang seperti ini ya TikToknya paling yang suka dilihat ya, sama Instagram juga. Ibu ingin sih kalian itu sebenarnya menggunakan media sosial itu seperti yang bermanfaat ya, jangan pakai untuk yang hal-hal yang tidak profesional ya, karena sekarang kan ada undang-undang IT kan ya, sekali kalian membuat sesuatu yang tidak
ya kena sanksi atau hukuman ya. Nah, pergunakanlah. Tadi semuanya punya IG kan? Kemudian TikTok, ya, punya ya. Kalau YouTube punya? Punya. Kalau YouTube dipakai untuk apa? Nonton, pelajaran. Ya. IG juga bisa, cuma informasinya tidak terlalu bias. TikTok juga bisa. Baik, karena kita sudah membentuk sebuah kelompok, jadi ini bahasanya menurut kalian menarik apa tidak? Hah? Menarik apa tidak? Hah? Menarik apa tidak? Mau nggak sih? Ya, mau nggak sih? Menarik apa tidak? Hah? Hah? Tidak. Lumayan. Yang di belakang? Mau nggak sih? Hah? Bahasanya bahasa yang ini ya. Sebenarnya daya tariknya juga di sini. Bukan dari gambarnya ini. Ya, secara tidak langsung kalian dihipnotis oleh kata ini, kalimat ini secara tidak langsung. Ya, mau nggak sih sesuatu artinya nanti oh nggak sih gitu. Pasti ingat kalau beli ini pasti ingat dengan kata ini. Ya, secara tidak langsung dia iklan ini mendorong kalian. Ya, sudah memikat istilahnya. Ya. Nah ini apa? Yang tadi apa? Yang tadi kelas tadi apa? Susu. Ini juga susu. Nah ini bahasanya bagaimana? Lebih sopan ya? Lebih sopan. Tapi kita ada daya tariknya dia. Ya karena bahasanya biasa. Ya. Beda dengan yang tadi. Ya. Walaupun kalimat atau katanya itu agak aneh, artinya tidak formal atau tidak sesuai ayat GIB, tapi mampu dia menghipnotis kita. Ya, secara tidak langsung coba kalian beli nanti. Mau nggak sih? Ya, sama seperti TikTok. Ya, secara tidak langsung walaupun tidak bagus untuk kita, tapi kita mengikuti. Yang secara tidak langsung kita ikut melakukan itu, ya. Nah, itulah daya yang iklan inginkan sebenarnya. Ya, kita diajak untuk mau mengikuti atau mau menggunakan itu. Itu maksud dari iklan, ya. Teks iklan ini. Sebenarnya teks iklan ini secara tidak langsung sebenarnya untuk pembelajaran, tidak hanya untuk pembelajaran sebenarnya. Nanti suatu saat nanti kalau kalian punya usaha, mungkin sebagai seorang kreator, kemudian sebagai seperti sekarang kan ada yang suka gambar gitu ya, desain ya, mendesain. Nah, itu juga bisa menghasilkan uang. Ya, walaupun hanya sekedar gambar gimana gitu ya. Tapi kita bisa menghasilkan uang dari sana. Ya, secara tidak langsung. Kan banyak itu sudah mengalami, sudah melaksanakan ya, walaupun dari sekedar saja, tapi mereka menghasilkan beberapa uang, ya. Nah itu ya, dimanfaatkan, dilakukan. Nah ini ada kaidah pembahasaan dalam iklan. Ya. Iya benar. Ini Bu, apakah iklan itu sesuai kenyataan di barangnya itu dijelaskan di sabar ataukah iklannya kuat memang nyatanya kuat itu?
Misalnya kalau iklan apa? Misalnya di Honda tuh yang itu belakangnya terkuat itu, ternyata kropos. Oke, sekarang ibu tanya, penggunaan motor itu seperti apa kamu gunakan sekarang? Nah, kalau kamu gunakan motor jalan seperti biasa, ya, kamu bawa pergi, kamu bawa main-main, kamu bawa kemana, ya, itu dia kuat. Coba kamu tanya di kedisan itu, kuat kan dia naik? Kuat kan? Nah, kalau kamu pakai kebut, ya, terus kamu panik kan, iya, ya nggak kuat lah dia. Iya kan? Nah, namanya juga mesin ya. Kembali kita, namanya juga mesin. Dalam sekian tahun itu ada jangka waktunya dia. Ya, ya, ada jangka waktunya dia. Memang iklan itu kan seperti itu, dia ingin membujuk, oh ini kuat nih, ya ini enak ini, kan itu kan untuk sebuah musik iklan kan, iya, Yamaha paling terdepan, kan gitu, Honda itu is best itu misalnya, ya. Itu kalau kalian menggunakannya dengan baik, iya. Kalau penggunaannya seperti apa namanya itu pakai trek-trekan, apa namanya itu balap-balapan, ya tidak mungkin juga dia akan kuat, ya, ya. Saya pernah lihat di TikTok, Ya. orang baru beli Honda yang terbaru juga. Baru mudah untuk karatan gitu. Sudah karatan. Lalu diklarasi karatan. Nah, sekarang Iya. dia, ya, itu tahu kenapa dia karatan sekarang penggunaannya dia hujan-hujan, enggak? Dia ditaruh di mana enggak motornya? Ya. Nah, kalau dia taruhnya di luar itu hujan, itu panasan, ya ada panas, terlewat matahari, kemudian ada hujan, dia biarkan itu kan, di daratan, ya, ya, namanya juga mesin. Kamu pun sama, kita juga sama nak ya, kita manusia, ya, namanya juga manusia. Ada saatnya badan kita tidak puas, pasti itu tidak selalu kita kuat. Sama juga dengan yang namanya produk atau barang seperti motor, ya, suatu saat nanti kalau dia panas kan apa namanya pengikisan dari catnya itu kan, ketika dia kena hujan pasti karatan. Ini juga itu Ya. iklan yang drop tuh drop nanti baca. Jadi saya tuh ya Pak, itu tidak tahu bocor gitu. Betul. Laju iklan gitu. Nah itu Iklan itu sebenarnya bukan membohongi, nah. Ya, bagaimana dia mempromosikan ya, barang dia itu untuk mau dipakai itu bukan dia membohongi, enggak. Dia tidak membohongi, cuma itu kembali ya. Kita kalau mau pakai no drop jangan sekali oles, berkali-kali. Iya, kalau sekali oles ya tipis pasti tembus dia pasti bocor. Pakailah dia berkali-kali, sampai mungkin sampai setengah no dropnya dipakai. Ya, oke, baik, bisa. Ya, iklan itu bukannya membodohi, bukannya ini kita berpikiran ya. kalau ini banyak orang saya baca udah coba nanti bilang sebenarnya itulah apa ya, dari iklan itu yang itu bukannya mereka itu membodohi kita, cuma itu cara dia mempromosikan bentuk produknya, barangnya, biasanya. Kemudian ya kembali balik ke kita mau pakai apa tidak, udah itu produk itu. ini banyak iklan center video terasa boleh beli wah udah gratis
Tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan kenyataan yang dipromosikan. Banyak iklan. Ibu juga mengalami sekarang ternyata setelah sampai produknya tidak bisa ibu pakai. Ya, oh ini murah, kualitasnya bagus. Mana ada barang jumlah pembeliannya murah, tapi kualitasnya bagus, mana tidak ada. Itu yang sesuai aja. Kita beli barang ya pasti sesuai aja. Jangan ya. Udah ya, nah itu kembali ke kitanya sih, kita mau percaya dengan produk itu, mau membeli produk itu, ya kembali. Kalau kalian termakan atau terayu dengan produk yang dipromosikan, nanti kalian yang ya, itu kembali ya, oke, udah ya. Nah, itulah keunikan atau ini dari produk promosi dari iklan. Enak ya. Ya, kembali ke kita masing-masing sebenarnya. Kalau kita memang mau dengan atau menggunakan produk itu, boleh dibeli ya. Kalau kita tidak mau memakai atau menggunakan produk itu atau membeli produk itu, ya jangan dibeli. Ya. Satu lagi, jangan termakan lah. Dari warung produk kita tadi bilang center, di iklannya senternya bagus, cahayanya yang malam hari terang semua kelihatan gitu kan. Ya ternyata setelah dibeli kecil, redup, dia nggak kelihatan apa, sama-sama. Nah itulah berarti kita yang termakan raya. Itulah bagusnya, berarti iklan itu bagus promosinya jadinya ya. Ya gitu. Oke, udah ya. Oke, nah itu sebuah iklan yang bisa mempengaruhi kita, ya. Nah, dalam kaidah kebahasaan iklan itu ada pertama ada persuasif dan interaktif, ya. Nah inilah bahasa yang dipakai dalam persuasif itu untuk kita sebenarnya itu mengajak kita, mendorong kita, ya, biar mau memakai atau menggunakan atau membeli dari produknya atau iklan itu, ya, produk iklannya, ataupun memakai jasa yang ditawarkan. Ya, contohnya misalnya pakailah jasa kami, semua bangunan pasti bagus, itu bisa. Ya, ternyata setelah kita pakai hanya beberapa tahun bangunan kita sudah roboh, artinya sudah roboh. Jangan dibilang roboh, ya, jangan dibilang roboh terlalu ini nanti, ya. Nah, kemudian ada bahasa imperatif. Nah, imperatif ini kita dipaksa istilahnya, ya, atau diperintah, bersifat pemerintah dia, ya. Imperatif itu bersifat pemerintah. Contohnya, pakailah maskermu. Seperti yang waktu COVID ya. Ya, semua harus menggunakan itu bahasa imperatif ya, bahasa imperatif. Kemudian yang kedua ini ada, nah ini langkah-langkah membuat iklan. Langkah-langkah membuat iklan itu yang pertama ada identifikasi keunggulan brand. Itulah keunggulannya seperti tadi yang dibilang sama temennya, center itu ya. Keunggulannya pasti dia akan menonjolkan bagaimana caranya dia untuk bisa membujuk konsumen, ya, supaya mau untuk membeli produknya itu. Seperti itu dah dia caranya. Ternyata senternya di iklan bagus, pencahayaannya ternyata sudah dibeli, redup dia itu. Lalu kemudian menentukan target konsumen. Nah ini yang kedua harus kalian perhatikan. Pertama, identifikasi keunggulan produknya dulu. Ya, apa keunggulan produk yang kalian inginkan? Jadi tadi center itu cahaya, pencahayaannya harus
bagaimana aja caranya dia untuk membaguskan pencahayaan dari itu di iklan ya. Kemudian yang kedua menentukan target konsumen. Nah, targetnya ini juga yang kedua. Untuk siapa? Ya kalau permen, nah itu ditujukan ke siapa? Nah, bagaimana dia caranya untuk menarik peminat anak-anak agar permen itu mau dibeli. Biasanya ada warna-warni, bentuknya yang lucu-lucu ya, ada bentuk kucing, imos, gitu ya. Nah yang ketiga itu menentukan unsur-unsur dalam iklan, ya. Unsur-unsur dalam iklan ini memiliki 4 unsur, itu gambar, suara, dan gerak, ya. Itu ya. Ini 4 unsur. Yang satu lagi tulisan, ya, tulisan, ya. Nah ini langkah-langkahnya ada 4 ya. Nah, yang pertama itu identifikasi, kemudian yang kedua menentukan target konsumennya, kemudian yang ketiga menentukan unsur-unsur dalam iklan, tulisan, gambar, suara, dan ya. Kalau iklan harus seperti itu. Beda dengan slogan dan poster ya. Kalau slogan itu tulisan dan kata, atau juga bisa ada gambar. Kalau poster gambar, tulisan, kata-kata. Ya, tahu kalau poster seperti apa? Poster seperti apa dia? Pernah nggak lihat poster? Ayo, poster apa? Film, ya. Lagi? Yang paling sering? Pendidikan, tapi tidak terlalu sih. Yang paling sering biasanya makanan, poster makanan, dia ke iklan kalau makanan. Apa yuk yang waktu ini mahal ini di sini? Iya, itu yang paling sering pakai poster ya. Iya, posternya kan besar. Ya, sama dengan baliho. Ya, posternya sama dengan baliho ya. Kalau di sini baliho bahasa Balinya baliho. Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah poster. Nah yang keempat menentukan pesan yang akan ditampilkan dalam iklan. Nah pesannya ini yang harus betul-betul bagaimana betul-betul menarik simpati dari konsumen. Ya. Nah di sana ada 4 ya. Yang pertama itu identifikasi keunggulan produk sebelum membuat iklan ya. Kedua menentukan target konsumennya siapa. Ya. Yang ketiga tentukan unsur-unsur dalam iklan, ya, tulisan, gambar, kemudian suara dan gerak. Kalau iklannya di televisi itu harus ada gerakan, ya, gerakannya ya. Kalau dia gambar atau misalnya ditempel itu hanya perlu tulisan, gambar dan gerakannya ya. Nah yang terakhir, nah ini dia harus bersifat katanya itu berima. Tahu berima? Tahu berima? Pengulangan nada. Ya, berima itu pengulangan nada. Ya, ya. Ya. Agar iklannya itu bisa menarik atau berkesan bagi konsumen. Seperti tadi sih, enter itu. Ya. Bagaimana? Ini sampai terang, ini kelihatan semua. Ya. Nah, itu dia pakai bahasa yang atau kata berima. Kata-katanya itu mengulang. Kemudian berkesan positif. Iklan itu harus berkesan positif. Ya. Supaya kita itu mau ya, oh ini bagus, ini kayak tadi ya, seperti tadi ya. Bahasanya mau nggak sih? Ya. Sebenarnya itu secara tidak langsung sudah mengajak kita ya. Nah bahasanya ringkas, tidak bertele-tele seperti tadi ya. Mau nggak sih? Nah itu kalimat kita tidak bertele-tele, tidak ada kalimat lain lagi ya. Sama seperti ini, tahu kan?
Ayo ya. Nah, bahasanya tidak bertele-tele. Kalau terlalu bertele-tele itu bukan iklan namanya. Itu slogan atau poster ya. Ya. Ini negerin gerah. Ya. Kemudian dia sifatnya fakta. Tapi tidak semua seperti yang tadi. Ya. Seperti center, drop, motor, datanya tidak sesuai fakta yang diiklankan ya. Itu balik ke kita juga. Kalau kita gunakan dengan baik, iklan benda yang barang yang kita beli itu, produk dari yang kita beli itu pasti akan bermanfaat ya. Nah itu langkah-langkah dari iklan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Bisa? Bisa. Ya. Nah ini langkah-langkah dari itu. Ada yang pertama apa? Apa tadi langkah pertama? Angkat tangan biar nggak semua. Satu aja angkat tangan. Apa? Yang pertama apa? Mengidentifikasikan keunggulan produknya. Kedua? Iya, menentukan target konsumen. Ketiga? Iya, menentukan unsur-unsur dalam iklan. Yang terakhir, keempat. Yang keempat? Yang keempat, menentukan pesan yang ingin disampaikan. Bahasanya bagaimana? Yang berkesan positif. Iya, dia bahasanya tidak bertele-tele ya. Dan berima ya, berima. Ya, sesuai fakta juga. Ada beberapa iklan yang sesuai fakta ya nak ya. Tidak semua iklan seperti yang ditampilkan tadi sama temannya. Dia tidak sesuai fakta. Ya. Kita itu ada beberapa yang sesuai. Kalau motor itu tergantung penggunaan kita ya nak ya. Kalau kita beli motor, kita jaga dengan baik, dia tidak akan seperti yang disampaikan temannya tadi. Baru beli berapa hari atau berapa minggu sudah maratan. Ya. Dan kemudian bahasanya ringkas ya. Nah itu. Baik. Karena kalian sudah paham. Tadi kan sudah ibu ini ya. Kita sekarang buat sebuah iklan. Ibu ingin kalian membuat sebuah produk yang ingin kalian iklankan. Ya, bebas apa saja boleh. Ya, bebas apa saja boleh. Ya, satu kelompok satu saja. Biasanya yang cowok yang pandai menggambar ya. Buatlah iklan yang lebih ini lah. Buat iklan yang simpel, yang menarik perhatian konsumen, jangan yang selalu bertele-tele. Ya, sudah ya, sudah semua ya. Satu kelompok satu saja. Nah nanti dipresentasikan ke depan ya. Buat yang ini saja, yang bisa. Boleh cari di koran, boleh. Boleh cari di bawah. Artinya mudah diingat gitu. Kayak tadi kan mau nggak sih? Bahasanya ya dia tidak baku tapi enak dipakai gitu.
Ya. Buat yang simpel saja, jangan yang terlalu, jangan menyusahkan kalian. Saya. Produk makanan aja. Makanan aja. Siap? Saya. Sama itu ya, dijawab ya nak ya. Iya. Helmnya aja, pakai produk helm aja. Saatnya jam kerja. Helmnya dikelaskan. It's time to begin the first lesson. Produk ya, kalau iklan itu produk ya nak ya, bukan ini. Kalau layanan masyarakat lebih ke slogan ya, lebih ke slogan ya kepada yang
Satu kelompok 2 orang ya. Ada kelompok yang sudah besar.
Ada ya? Udah? Ya dong? Yo, ini dulu. Iklan ya. Iklan diajak. Bangunkan saya mau yang lain. Ya dong, siapa yang sudah? Atau mau semua langsung ya? Semua? Sama itu lampiran yang tadi. Ada yang pegang gambarnya. Orang
Alfa yang pertama, mengidentifikasi keunggulan produk. Sesuai, karena dengan kita mengidentifikasi keunggulan produk kita dapat menarik perhatian pelanggan ataupun konsumen. Yang kedua, menentukan target konsumen sesuai, karena dengan kita menentukan target barang apa dan untuk siapa, kita dapat menarik perhatian konsumen untuk melihat dan membeli produk yang mereka inginkan. Menentukan unsur-unsur sesuai, karena sebagai sarana penunjang iklan. Di sini kami membuat iklan tentang produk program diet. Produk apa yang ingin diiklankan menurut saya adalah iklan obat diet di Tozin. Cara penyampaiannya adalah diet sehat 2-4 kg per minggu beserta khusus Anda. Yang kedua, untuk siapa iklan itu ditujukan? Jawaban saya adalah untuk orang yang menjalankan program diet. Cara penyampaiannya adalah ayo diet sehat. Apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Karena kita menjalankan program diet dengan produk kami. Cara penyampaiannya hati-hati produk diet. Ayo diet sehat dengan Tozin. Om Swastiastu. Sekali lagi Bapak minta perhatian kepada anak-anak yang ada di kelas. Tolong untuk tidak ribut. Kalau memang dapat pembelajaran, silakan hubungi gurunya. Teman kita sekarang lagi proses untuk lomba agar ketenangan mereka terjaga. Sekali lagi anak-anak yang berkisaran di kelas 8, kelas 9, sekitaran ruang pertemuan untuk menjaga ketenangan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari produk iklan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Nah, pokok 1 tadi tentang apa? Obat. Ada yang mau diet? Ada yang menarik untuk membeli obat dietnya? Nah, kelas 8 kan masih langsing ya. Tidak mungkin beli obat diet ya. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Tadi kelompok 1. Nah, ada contoh cara presentasinya ya. Jadi sekarang kan sudah bisa, tidak bingung lagi. Ini dong. Ini dong. Ini sih semuanya biar bisa. Ini lihat ini lagi sedikit. Ya, kita lagi 10 menit.
Baik, saya izin memulai. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan dan menunjukkan hasil dari pembuatan ikan kami. Jadi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rikoma Suharti Saideti. Kenapa nama saya Nabil Sukartania? Kenapa nama saya Nabil Sari? Baik, lanjut ke lembar kerja yang LKPD 1. Jadi, sebelumnya kita akan memotong langkah-langkahnya yang pertama, yaitu adalah mengidentifikasi keunggulan produk. Sudah, karena kami sudah mengetahui keunggulan produk kami yang rasanya lebih coklat dan kaya akan energi. Yang kedua yaitu menentukan target konsumen. Sudah, ikan tersebut ditunjukkan kepada semua orang. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur dalam ikan.
Yang nomor 2, untuk siapa ikan itu ditujukan? Jawabannya adalah semua orang. Semua orang menyukai susu. Pesannya yang ingin sampaikan melalui dari tersebut yaitu terdapat dari Sumilo, kesegaran dan dana dari Sumilo. Yang keempat, untuk menarik perhatian hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut. Gambar, kalimat, dan rasa coklat dari susu Milo. Cara penyampaiannya, gambar dan kalimat yang menarik serta rasa coklat yang kata. Baik, jadi teman-teman, inilah iklan kami, yaitu adalah susu Milo. Yang kalimatnya yaitu yakin, gak mau nyobain. Rasa lebih coklat yang bikin semangat. Baik, sekian presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang salah. Kami akhiri dengan pesan ini. Nah, itu iklan yang dibuat oleh kelompok 2 tentang ya. Baik, karena waktunya sudah waktunya Ibu mengakhiri pembelajaran ini. Maaf ya, hanya 2 kelompok yang bisa tampil ya dari 4 kelompok. Nah, nanti hasil kerja kalian Ibu kumpulkan, Ibu akan nilai ya sebagai portofolio. Nah, sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini itu tentang apa? Iya, kita menulis di iklan. Apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran ini? Angkat tangannya. Ayo dong, angkat tangannya. Menanggapi cara pembuatan iklan yang lebih menarik untuk undangan kita nanti jika kita menjadi pengusaha yang baik agar dapat meneruskan produk kita menjadi. Saya kita petik ya hikmahnya ya. Siapa tahu nanti kita sebagai sebuah pengusaha atau sebagai pekerja ya, siapa tahu. Nah, ini bisa kita pakai nanti. Ada lagi tambahan? Apa yang bisa kalian hikmahnya dari pembelajaran ini? Ya, ada? Cukup ya? Ya, nanti kalian tahu kan bagaimana langkah-langkah dari membuat iklan? Yang pertama, identifikasi. Kedua, target konsumennya atau keunggulan. Ketiga, unsur-unsur dari iklan. 4, ya pesan apa yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, materi selanjutnya kita tentang slogan dan poster ya. Terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Ketua kelas siapa yang mau memimpin? Pada asana. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita dengan doa. Berdoa dimulai.